Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kagari yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita lanjutkan dengan hadis keempat dari 40 hadis Imam Nawawi, yang kali ini hadisnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ringkasan hadis tersebut adalah sebagai berikut. Sesungguhnya, penciptaan dari kalian, ya, each one of you is brought together, dikumpulkan di dalam rahim ibunya, ya, dalam bentuk nutfah, ya, atau sperma dalam 40 hari, selama 40 hari. Kemudian berkembang menjadi segumpal darah atau alaqah selama 40 hari juga. Kemudian dari segumpal darah berkembang menjadi segumpal daging selama 40 hari juga, ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kagari yang dirahmati Allah, ini merupakan salah satu mukjizat dari Al-Quran dan juga mukjizat dari Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW ataupun setiap orang pada saat itu tidak mungkin tahu mengenai ilmu embriologi, ya, karena ilmunya baru terbukti beratus-ratus tahun setelah zaman Nabi Muhammad SAW, penciptaan manusia di dalam rahim ibunya. Ya. Sedangkan pada saat itu Rasulullah SAW, apalagi kalau mengetahui Rasulullah SAW tidak bisa membaca maupun menulis, ya, bisa mengetahui, bagaimana beliau bisa mengetahui ilmu embriologi ini? Hanya dari Allah, mukjizat dari Allah diberikan. Inilah juga merupakan kemukjizatan dari Al-Quran. Ya, tidak mungkin Rasulullah SAW yang menulisnya. Ini dari Allah. Jadi bagian pertama dari hadis ini merupakan suatu bukti mukjizat dari Al-Quran dan juga bukti mukjizat kerasulan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, embriologi ini. Kembali lagi, 40 hari dalam bentuk nutfah atau sperma, ya, jadi gumpalan sperma dan sel telur kumpul di dalam rahim ibunya selama 40 hari, kemudian berkembang menjadi berbentuk segumpal darah, alaqah, yang berkembang menjadi segumpal daging atau mudghah, ya. Nah, kemudian setelah 3 kali 40 hari ini atau 120 hari, ya, 40 40 40 120 hari atau sekitar 4 bulan. Makanya di Indonesia ada tradisi 4 bulanan, ya. Nah, setelah 4 bulan ini maka akan datang malaikat yang akan meniupkan ruh, wa nafakna fihi mir ruhina, ya. Jadi ditiupkan ruh kepada segumpal daging tadi, ya, 40 hari, 120 hari sudah berbentuk segumpal daging. Nah, disitulah titik baliknya, ya. Nah, disinilah manusianya diciptakan, itu sudah menjadi manusia karena sudah ada ruhnya, ya. Nah, ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kagari yang dirahmati Allah, setelah malaikat meniupkan ruh ini, malaikat tersebut juga dituliskan di sini dalam hadis tersebut diberi tugas untuk menyampaikan 4 hal, ya. Yang 4 hal itu atau maaf, 4 hal itu adalah pertama rizkinya, ya, rizkinya sudah disampaikan pada saat itu. Kemudian ajalnya, sampaikan ajalnya itu dalam hal ini batas waktunya, ya, ada yang umurnya 63 tahun meninggal, ada yang 70 tahun, ada yang 100 tahun, ada yang masih 5 tahun sudah meninggal, ya. Kemudian amalannya, ya, amalannya dituliskan juga. Kemudian yang keempat adalah celaka atau bahagianya, jadi masuk neraka atau masuk surga. Jadi kembali lagi rizkinya, ya, ajalnya, batas waktunya, ya, amalannya sama di dunia ini sudah dituliskan, dan juga apakah dia selamat ataupun celaka, atau selamat dalam ini masuk surga ataupun masuk neraka, celaka, ya. Kemudian lanjutan dari tersebut Rasulullah SAW bersumpah, ya, atas nama Allah yang tiada Tuhan melainkannya, ya, bahwa ada orang yang sepanjang hidupnya melakukan hal ahli surga, tetapi sampai pada saat antara dia dan surga itu seperti arm length, ya, atau di sini merupakan istilahnya kata kiasan, sudah dekat sekali dia menuliskan dia melakukan perbuatan ahli neraka.
Kemudian apa yang telah dituliskan tadi, yang 120 hari tersebut tuliskannya bahwa dia adalah ahli neraka, overtake him atau terbukti bahwa kemudian dia menjadi ahli neraka. Jadi sepanjang hidupnya ahli surga terus. Kemudian sudah dekat meninggal dia ahli neraka. Melakukan perbuatan ahli neraka. Ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam sebuah tersebut ada orang yang sepanjang hidupnya ahli neraka terus. Kemudian pada saat dia mendekati meninggal, dia melakukan sesuatu ahli surga, amalan ahli surga, dan dia masuk ke dalam surga. Ya. Nah, di sini terus ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik penjaga yang dirahmati Allah, ini jangan membuat kita menjadi istilahnya tidak mau melakukan sesuatu. Nah, sudah ditentukan. Yang pertama, Allah itu tidak berlaku pada Allah waktu. Ya. Jadi Allah itu tidak ada tidak seperti kita dalam batas waktu. Untuk Allah semuanya itu at the moment, ya. Bagi kita berwaktu, ya. Jadi pada saat kita mencoba memahami, sudah tahu, itu karena bagi Allah tidak seperti buat kita masa waktu kemudian sekarang, ya. Jadi ada sudah tahu, dan Allah tahu itu ibarat seorang orang tua yang tahu betul anaknya, ya. Setelah diberikan amarah, tahu dia akan lari ke sana atau lari ke sini atau menurut. Ya, sudah tahu, nih ada tahu banget sifatnya. Ya, sudah tahu. Ya, jadi disinilah jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh umatnya. Kita diberikan suatu pilihan, ya, pada saat momen tertentu kita memilih melakukan sesuatu, merekam video ini atau tidak melakukan video ini. Tetapi Allah sudah tahu bahwa seseorang itu akan melakukan tindakan tersebut atau tidak melakukannya. Ya, sudah tahu, sudah dalam ilmu Allah. Itulah yang dimaksud dengan ini. Tapi kita tetap diperintahkan untuk melakukannya, lebih memilih. Dan atas dasar pilihan kita tersebut, kita masuk surga atau masuk neraka. Kemudian tadi masuk surga atau masuk neraka. Ya. Di sini disebutkan dari redaksi, ini dari yang Irfan belajar, ya. Dari redaksi hadisnya sendiri sudah disebutkan ahli surga. Jadi bukan sembarangan aktivitas. Ya. Kalau orang yang ada di surga, apa aktivitasnya? Mengingat Allah. Orang yang ada di neraka, apa aktivitasnya? Tidak mengingat Allah. Ya, mengkadzab Allah atau mengingkari Allah. Jadi maksudnya selama hidupnya dia mengimani Allah, tapi pada saat mau meninggal dia tidak mengimani Allah tersebut. Makanya dengan cobaan sakaratul maut yang berat tersebut, biasanya sebagai keluarga kita melakukan talqin, ya, mengingatkan, membacakan la ilaha illallah kepada orang yang akan meninggal, membacakan Yasin supaya dia tidak terjerumus terhadap tadi menjadi ahli neraka tersebut. Ya, kita melakukan usaha, dia sendiri ataupun kita sebagai orang yang berada di sekitar mengingatkannya. Ya. Kemudian ada juga orang yang seumur hidupnya tidak percaya kepada Allah, tapi mendekati akhir hayat, ia percaya kepada Allah, masuk Islam, ucapkan 2 kalimat syahadah, kemudian meninggal, insya Allah masuk surga. Nah, itulah maksudnya dari hadis ini. Ya, jadi kembali lagi ada 2 bagian dari hadis ini, boleh dibilang, ya. Bagian pertama merupakan mukjizat dari Al-Quran tersebut. Oh, bukti bahwa ini datang dari Allah, tidak mungkin. Manusia pada saat itu belum ada yang tahu embriologi, ya, penciptaan manusia di dalam rahim ibunya. Kemudian merupakan mukjizat Nabi Muhammad itu sendiri. Tidak mungkin Nabi Muhammad bisa tahu embriologi. Ya. Itu yang pertama. Bagian kedua adalah mengenai takdir atau mengenai nasib manusia, penciptaannya dan juga akhir dari hidup manusia. Ya, dalam hadis lain yang pernah kita bahas dalam kajian tertentu, bahwanya amal manusia itu tergantung pada akhirnya. Nah, ini dia, ya, kalau ada akhirnya. Kalau akhirnya kita beriman, insya Allah kita masuk surga. Kalau kita akhirnya kafir, nauzubillah min dzalik, kita akan masuk neraka. Nah, ini juga ada hal lain di sini, ya, final point, ya, bahwa kita kalau sekarang ini dalam kondisi beriman, kita tuh jangan sombong, ya, jangan sombong. Bahkan kita harus semakin bersyukur kepada Allah diberikan petunjuk dan minta perlindungan kepada Allah agar selanjutnya diberi petunjuk hingga akhir hayat kita. Minta untuk husnul khotimah. Tapi juga di lain pihak kita harus punya harapan bagi orang-orang yang sekarang ini belum percaya kepada Allah, ya, agar mereka pada akhir hayatnya kembali ke dalam jalan Allah, ya, agar mereka masuk surga. Kita mau menyelamatkan saudara-saudara kita,
ya. Tentunya dengan penuh adab dan penuh kesabaran kita mencoba menasihati mereka, insya Allah mereka kembali kepada jalan Allah. Nah, demikian ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik pengajian kajian dari Allah, yang benar hanya di Allah, kesalahan dari Irfan sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.